Di sini saya akan membahas kode etik hakim. Kode etik hakim adalah seperangkat norma etik bagi hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Kode etik juga memuat norma-norma etik bagi hakim dalam tata pergaulan di dalam dan di luar institusi. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, berperilaku adil. Yang kedua, berperilaku jujur. Yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Yang keempat, bersikap mandiri. Yang kelima, berintegritas tinggi. Yang keenam, bertanggung jawab. Yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. Yang kedelapan, berdisiplin tinggi. Yang kesembilan, berperilaku rendah hati. Yang kesepuluh, bersikap profesional berdasarkan wewenang dan tugasnya. Sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam Kartika Cakra Candrasari dan Tirta itu merupakan prinsip cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Tuhan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan berpedoman perilaku hakim ini bermakna pengalaman tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil beradab. Nah, selanjutnya, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran, martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya. Sebab hal itu, kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan tugasnya. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya, sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran, martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki tapi harus dijaga dan dipertahankan oleh para hakim. Selanjutnya adalah kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Perilaku 4 dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan. Baiklah, sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.